Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 19, Pertemuan Semua Pihak. Dengan mata terbuka lebar, Jian Wushuang menatap sekelilingnya dengan heran, radius belasan meter di mana bumi adalah tanah kematian yang tak bernyawa. Lebih jauh dari lingkaran itu, tanahnya hijau dan semarak. Tepat di saat inilah Jian Wushuang paham mengapa jurus rahasia pemakan jiwa dinamakan demikian, yakni melahap jiwa. Apa yang melahap jiwa? Keterampilan itu akan mengambil jiwa bumi, makhluk hidup, dan alam. Dia mengerti apa kekuatan aneh dan rumit yang mengalir ke dalam tubuhnya tadi. Itu adalah kekuatan alami makhluk-makhluk di dekatnya. Jurus rahasia pemakan jiwa bekerja dengan mengambil kekuatan semua makhluk hidup dalam jangkauannya dan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Keterampilan ini benar-benar mengerikan. Kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan pernah menggunakannya lagi. Jian Wushuang memperingatkan dirinya sendiri. Setelah mencicipinya pertama kali, Jian Wushuang tidak berani mencobanya lagi. Sebaliknya, ia terus mempelajari langkah-langkah terperinci untuk melakukan teknik tersebut. 3 hari kemudian, Jian Wushuang berada di sungai kecil di tengah-tengah Gunung Sembilan Serigala. Ia menangkupkan tangannya untuk minum dari sungai kecil itu lalu berdiri. Ini akhir bulan, dan aku hanya tinggal 2 hari lagi dari pertempuran. Sekarang saatnya untuk kembali. Jian Wushuang menatap langit tak berujung di atasnya. Dia tersenyum dan melompat ke udara, lalu menuju ke arah Sword Marquis Mansion. Di pagi hari, fajar baru saja menyingsing. Di Sword Marquis Mansion, saat semburat pertama matahari terbit dari cakrawala mulai menyinari bumi, semua orang menjadi gempar. Para murid dan anggota suku Mansion berhamburan keluar dari setiap bangunan dan berkumpul di drill ground di tengah Mansion Marquis. Setiap partai dan suku di seluruh komando Bashui, serta mereka yang berasal dari Istana Markis Pedang, telah mengirimkan para ahli mereka ke Istana Markis Pedang. Hari ini, pertempuran token pedang Markis tahunan diadakan di Mansion. Sebenarnya, apa yang disebut token pedang Markis hanyalah gelar untuk orang terkuat di antara para pemuda. Seorang ahli akan tumbuh dan akhirnya maju, jadi Mansion Pedang Markis sangat mementingkan pembinaan murid-murid muda. Setiap tahun, Sword Marquis Mansion mengundang semua pihak dan suku di wilayah komando untuk menyaksikan pertempuran. Dalam keadaan normal, undangan dari Sword Marquis Mansion, kekuatan paling dikenal di wilayah komando Bashui, tidak akan ditolak oleh pihak manapun. Tahun ini tidak terkecuali. Pertempuran token Sword Marquis memiliki makna khusus, terutama tahun ini. Secara umum diakui di Bashui Commandery bahwa ada seorang jenius super langka di Sword Marquis Mansion. Jenius super ini baru berusia 16 tahun dan telah mencapai alam laut spiritual mendalam. Terlebih lagi, kemampuan pedangnya tak terduga. Gadis muda seperti itu akan mengambil alih Sword Pavilion yang memiliki posisi penting di Mansion. Perbuatannya membuat setiap orang terkemuka di Bashui Commandery penuh rasa ingin tahu dan harapan. Dan kejeniusan luar biasa ini tentu saja adalah Jian Menger, putri pilihan dewa di Sword Marquis Mansion. Ini adalah waktu yang tepat bagi Jian Menger untuk memamerkan kekuatannya di depan semua ahli dan mengejar ketenaran. Setelah hari ini, pavilion pedang secara resmi akan berada di bawah tanggung jawab Jian Menger. Dialah yang akan dinobatkan di istana. Sejumlah besar orang telah menyerbu ke lapangan latihan yang luas. Ada 2 panggung. Satu digunakan sebagai arena bagi para murid untuk menunjukkan kekuatan mereka, sementara yang lain adalah tribun bagi para penonton. Jian Xinhong, Master Mansion Markis Pedang saat ini, sedang duduk di kursi, mengobrol santai dengan beberapa tokoh besar yang duduk di dekatnya. Karena orang-orang ini dapat duduk berdampingan dengan tuan rumah, dapat disimpulkan bahwa latar belakang mereka tidak normal. Lihat, itu pasti Situ King Yue, penguasa suku Situ. Itu Ye Xiu, master dari suku Ye. Keluarga mereka juga fokus pada ilmu pedang. Namun, dibandingkan dengan Sword Marquis Mansion kita, mereka jauh lebih buruk. Tidak disangka Tuan Baichong, pengawas misterius arena gladiator akan datang. Banyak murid Mansion yang dengan hati-hati mendiskusikan banyak hal di sekitar drill ground. Mereka sesekali menatap ke tribun untuk melihat dengan saksama para ahli terkenal yang jarang mereka lihat ini. Suku Situ dan Ye memiliki kekuasaan dan posisi yang sedikit lebih rendah daripada Sword Marquis Mansion, tetapi jaraknya sangat dekat. Adapun gladiator arena, mereka memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, arena memiliki posisi yang menyendiri dan tidak berpartisipasi dalam konflik. Bahkan Mansion Master, Jian Xinhong, waspada terhadap Baichong. Tuan Baichong, sungguh mengejutkan bahwa Anda datang ke pertempuran token Markis Pedang secara langsung tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda sering mengirim seorang pelayan berjubah emas dari arena gladiator atas nama Anda, kata Situ King Yue sambil tersenyum. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan istana, bahwa Tuan Baichong telah memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini secara langsung, kata Jian Xinhong. Pertarungan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Wajar saja kalau aku datang sendiri.
Aku juga penasaran dengan kejeniusan luar biasa ini dan ingin melihat seberapa berbakatnya dia, jawab Bai Chong sambil tersenyum. Percayalah, dia tidak akan mengecewakanmu. Jian Xinhong berkata sambil tertawa, menunjukkan rasa percayanya pada Jian Menger. Benarkah? Bai Chong mengangkat alisnya. Ia tertawa aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil melihat sekeliling lapangan latihan, ia segera melihat Jian Wushuang di sudut. Ia bersandar di dinding dengan mata terpejam. Bai Chong tidak dapat menahan senyum. Anak kecil itu begitu tenang. Aku bertanya-tanya apakah kekuatannya telah meningkat sejak perjalanan melalui Gunung Sembilan Serigala. Bai Chong cukup khawatir pada Jian Wushuang karena persahabatannya dengan Jian Nantian. Dia telah memberi Jian Wushuang kesempatan untuk mendapatkan satu kolam penuh cairan spiritual primordial. Pertimbangannya terhadap Jian Wushuang dapat dilihat dari apa yang telah dilakukannya. Dia datang terutama karena Jian Wushuang. Sudah hampir waktunya. Mari kita mulai, kata Jian Xinhong di platform tersebut. Jian Lan, yang berdiri dekat dengan Jian Xinhong, menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kemudian dia melangkah beberapa langkah dan tiba di tengah panggung. Dia berdeham dan berkata, perhatian. Semua murid yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, silakan naik. Sebagai tetua agung dari Aula Bela Diri Merah, Jian Lan seharusnya menjadi tuan rumah pertempuran token Markis Pedang kali ini. Terjadi keributan di lapangan latihan. Para murid muda yang telah memperoleh posisi mereka dalam pertempuran dengan melewati tingkat kelima menara ujian pergi ke tengah lapangan. Mereka bergegas dan ribut. Ada selusin murid muda pada pandangan pertama, semuanya adalah para jenius di SWOT Markis Mansion, termasuk Jian Wushuang. Pada saat yang sama, sesosok tubuh putih yang rupawan berjalan perlahan ke arah mereka. Tiba-tiba, semua orang di lapangan bor memberikan perhatian penuh padanya. Tidak hanya para murid di lapangan, bahkan orang-orang di panggung mengalihkan pandangan mereka ke sosok putih ini. Sebagai putri pilihan dewa di SWOT Markis Mansion, para murid di mansion memuja Jian Menger seolah-olah dia adalah seorang dewi. Dia sangat cantik, begitu pula dengan kultivasinya dan bahkan bakatnya dalam prinsip pedang. Dia telah memenangkan banyak kekaguman.